Selalu. Kasih sekian mau soal Eril boleh? Oke. Siapa ya? Oh. Kasiran gimana? Kasiran. Iya. Iya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, atas izin Allah akhirnya bisa reopening butik lagi dengan lokasi yang baru. Yang sebelumnya pas pandemi kan tutup offline-nya, jadi kita fokusnya online, dan hari ini ya senang banget alhamdulillah bisa opening lagi. Ini desainnya seluruh baju sama jilbab juga ya kayak? Iya, jadi kalau di label Zaskia Sungkar sendiri semua items fashion ya, dari mulai baju muslimnya, terus ada hijabnya juga, aksesorisnya, sampai ke pecah belah juga kita ada piring, ada semuanya gitu. Desainnya sendiri kamu sendiri yang desain atau gimana? Ya, jadi aku sebagai kreatif direkturnya di sini kalau dulu ini kan brand ini udah tahun ke-9. Kalau dulu masih sendiri kan, semuanya sendiri. Nah, sekarang udah ada tim karena sudah lebih mass juga gitu. Jadi kebutuhan kita untuk launching koleksi baru setiap bulannya tuh cukup banyak. Jadi sudah ada tim sekarang, aku sebagai kreatif director. Tapi ini kan aku udah cukup lumayan lama. Itu akhirnya jadi belajar desain juga nggak sih buat si Resi sendiri? Dia Awal banget kan memang aku ngedesain semuanya sendiri. Awalnya kan memang sebenarnya kan karena hobi aja kan, dulu 9 tahun yang lalu memulai bisnis ini tuh karena memang hobi. Awalnya cuma hobi gambar, lama-lama akhirnya aku ambil short course fashion design, sampai akhirnya learning by doing gitu kan, sampai akhirnya bikin small team, sampai akhirnya bisa bikin big team gitu. tapi biasa nyari inspirasi di mana sih, kan harus ngeluarin yang model baru terus biasa nyari Inspirasi sebenarnya dari mana aja ya, tapi mungkin kalau awal kan aku memang masih idealis gitu, pengennya harus yang bener-bener aku suka banget gitu. Sementara ya makin kesini aku makin menurunkan ego, jadi ngikutin pasar gitu, supaya memang ini bisnis ini bisa disenengin sama banyak orang gitu, sama semua bagian. Taste-nya juga bisa lebih menyeluruh, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Nah itu balik lagi akhirnya sekarang lebih ngelihat market sukanya seperti apa. Jadi misalnya kayak dulu kan aku nggak terlalu suka sama ada warna-warna kan, mungkin yang pada tahu ngikutin brandku dari awal senangnya warna-warna basic aja, warna-warna hitam, warna putih, terus mungkin warna pastel masih oke gitu. Tapi makin kesini ya kalau lagi trennya misalnya warna-warna yang vibrant, ya aku juga bikin gitu kemarin. Jadi lebih bisa menjawab untuk kebutuhan fashion teman-teman lah gitu. Tapi ada signature khusus nggak sih tempat kamu yang lebih produktif? Kalau signature-nya Zaskia Sungkar sendiri kan memang kita di cutting-annya sebenarnya kan lebih di style-nya gitu kan, di layering-nya, terus udah gitu di detail-detail ruffle-nya dan bold-nya. Kalau sekarang nih kita lagi banyak banget
alhamdulillah ZS Ladies kita panggilnya untuk followers kita, untuk buyer kita gitu, patternnya gitu. Jadi beberapa tahun ini kita lagi boomnya banget di pattern ada kayak di belakang ini kan monogram signature kita kan dari huruf Z, dan itu masya Allah banget responnya ternyata masya Allah banget di luar dugaan kita, dan akhirnya ini kita jadiin signature monogramnya Zaskia Sungkar sendiri. Karena dukungan follower itu akhirnya kamu berani populer lagi atau Kenapa? karena dukungan follower itu yang akhirnya kamu berani membuka lagi? Iya, alhamdulillah kan, maksudnya kalau ngelihat Sikon juga kan, kayaknya ya kita sudah mulai move on lah ya dari pandemi kemarin, dan si ZS Ladies ini juga butuh offline store-nya, dan memang dari kemarin kita ya nunggu waktu yang tepat lah untuk bisa buka offline store lagi. Kalau kemarin kan udah nggak mungkin banget ya pas pandemi, kayaknya malah kita tutupin tuh, dan alhamdulillahnya sekarang udah ya mudah-mudahan ya terus kayak gini gitu, jangan lebih baik lagi, makin baik lagi. Planningnya dalam waktu dekat kita akan buka di beberapa titik di luar kota gitu. Tapi kamu juga ngasih tips buat mix and match baju nggak sih kan? Untuk apa? Untuk ini maksudnya mix and match baju. Oh, kalau mix and match paling kalau lagi ada acara-acara event fashion gitu kan, suka jadi pengisi acara untuk mungkin ya kan basicnya aku bukan fashion stylist ya, cuman karena suka aja mungkin sering diundang untuk kasih tips-tips fashion untuk mix and match juga. Nah, bagaimana kamu membagi waktu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pebisnis juga entertain seperti apa sih? Ya itu jujur bukan suatu hal yang mudah, apalagi pas jadi ibu kayak gini nih. Dari tadi yang dipikirin anak, pengen cepet-cepet pulang, cuman kan di sini ada tanggung jawab. Ada tadi setelah kita sama influencer dan sama teman-teman kita, kita ketemu juga sama reseller dan franchise kita, dan itu kan nggak mungkin langsung pulang ya gitu kan, harus menghargai tamu dulu, karena masya Allah banget franchise kita, reseller kita jauh-jauh dari Padang, dari Jambi, dari banyak kota, dari partner kita dari Aceh juga datang semuanya ke sini. Jadi happy banget, dan kita harus menghargai tamu, nggak mungkin tinggalin duluan ya, pengorbanan lah gitu. Tapi aku udah misalnya gini, hari ini nih aku udah sibuk, udah tahu jadwalnya bakalan padat. Nah aku pagi-paginya nih itu abisin waktu dulu, tadi kayak sebelum acara mulai Upasya di sini dulu sama aku, begitu dia udah ngantuk jam waktu tidur siang baru dia pulang. Nanti abis ini kan pulang ketemu lagi, paling itu sih. Terus biasanya nih besok aku nggak akan terlalu ngambil kesibukannya sampai malam banget, jadi pilih waktunya itu loh yang harus pinter-pinter, jangan sampai kan waktu sama suami kurang, waktu sama anak apalagi gitu, jangan sampai kurang. Tapi untuk membuat itu balance sulit nggak sih kan? Ya susah, sebenarnya susah, cuman harus ngalah gitu. Maksudnya kita tahu nih kewajiban aku yang utama adalah sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri gitu kan. Kayak gini ini kan cuman tambahan aja, dan udah diizinin sama suami juga. Jadi kayak Iro kan juga sekarang support, dukung, datang, tahu misalnya dia udah tahu nih, udah hari ini kamu udah sibuk, besok ngambil kerjaannya misalnya siang aja ya gitu, setelah itu pulang. Ya aku juga harus nurut, nggak boleh egois gitu kan, sayang nih ngambil kerja ini, karena kalau mau diambil semuanya ya bisa aja, tapi kan nggak boleh kayak gitu. Jadi 9 tahun di bisnis fashion itu melihat ada keuntungan sendiri nggak sih di bisnis fashion sendiri, dan mungkin akhirnya lebih fokus di bisnis daripada mungkin di acting atau apa gitu kan? Ya basically kalau aku ngelihat sesuatu itu, karena kan kita nggak cuman bisnis aja kan, di saat kita suka ngejalaninnya itu bagian dari hobi kita, bagian dari passion kita, jadi beda gitu loh, ada kesenangan tersendiri. Dan ini kan aku nggak sendiri kan, aku berpartner sama adekku sendiri, sama Shirin di sini. Ya seru aja gitu, kayak memang ini kayak bisnis yang memang diimpi-impikan kita dari kecil. Kita suka dari mulai zaman The Sister dulu, kita suka iseng-iseng kayak bikin baju sendiri kan untuk manggung. Nah sekarang pas kita mulai berhijab tuh, aku 10 tahun yang lalu kan zamannya baru media sosial, baru in-innya tuh Instagram baru mulai,
aku foto aku misalnya aku stylingin aku sendiri, aku nggak pakai fashion stylist, misalnya mau manggung itu aku baru pakai jilbab, terus aku posting, terus banyak yang nanya, Kak jilbabnya beli di mana, baju beli di mana, soalnya beli di mana gitu kan. Ya itu langsung lah kayak lucu juga ya kalau punya brand sendiri gitu. Awalnya kan kayak gitu. Ya happy sih bisa punya usaha yang memang akunya suka gitu, karena beda kan, aku coba misalnya bisnis ini bisnis itu bukan dunia aku, karena aku juga nggak ngerti, jadi misalnya ikut-ikutan aja pasti hasilnya beda gitu kan. Support dari orang tua gimana? Oh masya Allah banget, masya Allah banget. Nah ini kan bisnis dengan adik sendiri, itu seperti apa sih kan maksudnya apa-apa selalu berdua, emang Iya. biar selalu ada saling ada masukan atau seperti Ya karena kita juga butuh partner yang memang kita percaya. Tadinya kan aku bisnis sama mama kan, terus mama karena udah pindah ke Belanda jadi udah gak kepegang lagi. Waktu itu Shirin pelan-pelan masuk dan aku nggak bisa pegang semuanya karena aku udah fokus sama bagian pokoknya desain tuh aku dan tim itu udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi untuk lebih untuk tools-toolsnya yang lain ya butuh bantuan ya dari segi bisnisnya itu Shirin yang handle. Bukasya sendiri sekarang perkembangannya seperti apa, Kak? Udah jalan, alhamdulillah, masya Allah udah mulai kalau didiriin gitu udah kemana-mana, jadi harus ekstra jagainnya. Aktif banget kan ya? Hah? Aktif banget. Udah aktif banget, alhamdulillah. Tapi dia termasuk anak yang humble nggak sih sama semua orang? Maksudnya dia cepet akrab. Iya, dia alhamdulillahnya karena kan rumahku kan di bawah kantor kan, jadi setiap hari tuh rame orang. Nah dia dari OE itu udah ketemu banyak orang, jadi kayaknya udah terbiasa. Dia kalau rame malah seneng banget. Kalau misalnya sama anak-anak gitu, anak-anak di rumah, anak-anak kantor itu apa ya, antusias gitu kalau lihat rame banyak orang, banyak kamera gitu, dia malah suka. Bukannya takut, karena mungkin semuanya kebiasaan ya, udah biasa. Tapi dia rewel nggak sih? Maksudnya kan mamanya udah jadi agak lebih sibuk gitu. Dia terus diajak ke tempat kayak begini, rewel nggak sih, Kak? Enggak sih, kayak tadi tuh dia kemarin kan aku kesini juga, kemarin kan kita udah buka nyapa customer. Jadi malah ada kayak customer bawa anak, nanti dipanggil ya kakak gitu, satu-satu di ini, terus dia mauan gitu loh sama orang tuh, mau nyapa, mau ngobrol, tapi tetap tergantung moodnya. Kalau dia lagi ngantuk juga pasti ya nggak bisa. Oke, makasih ya. Telepon MZ boleh nggak Pak? MZ Jangan. yang lagi program saya Masya sama Pak. Allah. Jadi kita jaga. Semoga sehat selalu. Boleh sehat selalu. Ya semoga Allah bantu. Ada pesan mungkin Kak dari Kak MZ? Semangat, sehat selalu. Kak Saskia mau soal Eril boleh nggak, Kak? Eril, ini kan seminggu. Lagi Shiren. Iya. Kira sedikit dong. Sedikit boleh Kak Shiren? Sedikit aja boleh. Wawancara. Gak lama ya. Untuk pulangnya sama dia kasih. Cuma lagi satu store Ya, kerjasama dengan kakak sendiri. Iya. Alhamdulillah dikasih kelancaran sama Allah setelah pandemi ya cukup lama belum berani untuk buka butik ya, karena kan kita semuanya mengandalkan online, karena kan ya banyak lah teman-teman juga yang pengusaha baju itu kena banget dampaknya pandemi gitu ya. Sekarang udah alhamdulillah membaik, jadi kita memberanikan diri untuk buka online. Jadi memang perusahaan ini awalnya itu mamah aku sama Kia, akhirnya aku join di situ, jadi kita berdua yang nerusin karena mama kan udah ke Belanda, jadi mama support aja sekarang gitu. Tapi seperti apa sih akhirnya kerjasama dengan kakak sendiri dan melanjutkan bisnis yang udah bisa dibilang lumayan lama, 9 tahun. Ya masih iya, apa ya pasti ada naik turunnya lah ya, namanya bisnis, dan alhamdulillah sekarang makin membaik, makin bagus. Senang aja sih karena kita passionnya sama, kita suka fashion dua-duanya ya. Terus kita mikir kita ngapain bikin sesuatu saingan, mendingan kita bareng-bareng aja gitu. Tapi sering ada kayak perbedaan pendapat nggak sih? Pasti ada lah, pasti ada, itu pasti ada. Cuman kita emang tipe kalian nggak suka berantem lah gitu. Jadi kayak
Ya jarang banget ada ribut, paling ada kayak harusnya gini, kayak udah gitu aja gitu. Tapi kalau sejauh ini mungkin seperti apa sih, mungkin di bisnis sendiri, kamu sendiri akhirnya udah lama nih nggak di entertainment lagi tapi fokus di bisnis. Ada kerinduan juga nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang nggak di entertain masih ya, masih iklan, masih di YouTube, masih banyak lah. Cuman memang kan orang lihat aku dulu pemain sinetron, kenapa nggak main sinetron lagi gitu. Lebih ke apa ya? Lebih ke waktunya sih. Waktu untuk sama anak itu penting banget dan aku nggak tahu cara bagi waktunya kalau aku harus syuting sinetron, belum tahu cara bagi waktunya karena anak-anak itu ya anak 3 dan mereka tanggung jawab ya dari Allah, jadi aku lebih ke akunya sih, aku nggak bisa, belum tahu gimana cara bagi waktunya karena sinetron itu butuh waktu lama banget syutingnya, nggak cuman sejam 2 jam gitu atau nggak cuman seminggu sekali, ini kan setiap hari dan itu harus komit. Nah itu aku susah, berat sih. Buat aku ya berat, anaknya kasihan. Aku aja kalau udah kebanyakan kerja, anak aku yang paling gede tuh marah, komplain, mama jangan kerja mulu, udah yang kerja Abi aja, mami nggak usah. Cara atasnya gimana Kak? Ya aku kasih tahu pelan-pelan, ya mami kerjain, insya Allah mami besok di rumah gitu, karena kan mereka udah mulai gede ya, jadi mereka udah butuh banget waktu bareng-bareng gitu. Jadi udah aduh protes mulu, mas ini aja pulang sore terus pulang dia ngomel. Tapi itu sering minta ikut nggak sih kalau bisa kerja atau sering iya, tapi kan karena lagi pandemi ini jadi aku ngeliat sikon lah, kalau rame banget jarang aku bawa. Tapi kalau misalnya aku syuting iklan nih seharian tapi kan ada ruangan sendiri apa sendiri ya aku bawa. tapi anak-anak sering kayak minta nggak sih buat luangin waktu gitu buat Oh, mereka banget. juga ke jalan atau apa gitu? banget anak-anak tuh udah kebiasaan sama aku kan, jadi kalau aku kerja terlalu banyak mereka komplain. Kalau ngelihat Kak Wisnu itu kan udah kerja, biasa kerja, jadi ya udah namanya suami ya udah kerja biarin aja. Terus yang paling komplain siapa sih? Adam, Hawa juga sih, ya tiga-tiganya butuh emaknya lah. Oke. Mengenai beli tas branded, sempat ditegur sama suami itu gimana? Apa? Sempat mengenai beli tas branded, sempat ditegur sama suami gimana kira-kira? Enggak, kan belinya pakai duit sendiri. Kalau barang-barang kayak gitu belinya pakai uang sendiri. Cuman suami bukan marah, tapi suami mengkontrol supaya nggak terlalu berlebihan. Lagian kan aku juga nggak yang gimana banget, biasa aja sih. Tapi banyak koleksinya Kak atau Enggak, sekarang konsepnya kalau beli sesuatu yang lama dijual dulu. itu arah saran suami atau? Iya dong. Dan itu saran yang baik banget. Kayak bingung juga ditumpuk-tumpuk, mendingan beli kalau yang lamanya udah laku gitu. Berarti tunggu yang apa kayak ada yang masuk ke lemari berarti harus ada yang keluar Iya, gitu ya? itu harus. Jadi lemarinya nggak boleh nambah banyak numpuk. Jadi ya saya harusnya segitu-segitu aja gitu. Tapi ada barang kesayangan yang nggak mau dijual nggak sih? Ada yang dari suami. Tas dari suami nggak bakal saya jual. Nah, boleh dong update kesehatan ayah dan kakak mungkin? Ya apa ya? Banyak banget sih hal yang harus beliau urus gitu ya, untuk kesehatannya. Udah makin tua juga, udah 74 tahun. Pengobatannya banyak banget. Kayak untuk datang ke kita aja tuh ya gitu, istirahatnya panjang. Jadi kayak ngurus baby gitu, banyak tidur. Ya dulu tuh kan papa tuh kan orang yang sangat aktif ya gitu ya. Ngeliat kayak gini kadang-kadang sedih juga gitu. Jadi kalau lagi berkunjung tuh papa tidur gitu, tidur lama gitu. Memang udah nggak kuat lama-lama ngapa-ngapain gitu kan, karena memang ada masalah di jantung. Tapi akhirnya sering ngebagi waktu juga buat sering nemenin ayah juga nggak sih? Berobat, ya buat berobat sih, karena kan berobatnya di Jakarta. Sebenarnya harus wajib ya rutin ditemenin ya sama anak-anak ya. Ya support lah, kalau lagi nggak bisa nemenin ya support, biasanya ganti-gantian aja sih support, karena kan papa mau operasi juga, ya didoain aja lah, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik. Kapan operasi? Belum tahu, karena banyak banget ya, ternyata mau operasi itu banyak banget yang harus dilewatin stepnya gitu. Jadi aku belum tahu mana yang terbaik bagi Allah aja. Kalau mama sendiri emang udah menetap di Belanda seperti apa sih? Iya, mama udah di Belanda. Enggak sih, tapi mau pulang, mama pulang pergi sih. Cuman kan mama udah dapat
netizen sana ya nggak tahu sih pokoknya aku happy kalau orang tua aku happy, mama happy di Belanda, ya biarin aja mama di Belanda, yang penting tiap hari pasti telepon, tiap hari nelfon. Mama juga kangen cucu sebenarnya, cuman kan suaminya juga prioritas gitu kan, kasihan juga kalau